wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang kerjasama internasional. Pertama-tama kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional. Kerjasama internasional Indonesia memiliki berbagai bentuk seperti bilateral, multilateral, regional, dan lain-lain. Kerjasama ini tentunya memberikan sifat saling menguntungkan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Yang pertama kita akan membahas tentang bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Misalnya, kerjasama Indonesia dengan Malaysia, kerjasama bilateral yang diputuskan secara sepihak. Pemutusannya disebut unilateral. Contoh kerjasama bilateral Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia dengan negara di Asia Tenggara. A. MOU, Kerjasama Kesehatan Indonesia dengan Vietnam, Memorandum of Understanding, atau Perjanjian Kerjasama Kesehatan antara Indonesia dan Vietnam yang mencakup berbagai aspek seperti pencegahan dan pengendalian penyakit, bertujuan untuk memperkuat sektor kesehatan di kedua negara, sekaligus meningkatkan kapasitas penanggulangan wabah dan perawatan kesehatan. B. Kerjasama Kesehatan Indonesia dan Laos. Indonesia menjalin kerjasama kesehatan dengan Laos dalam bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. C. Kerjasama Indonesia dan Vietnam tentang literasi dan pemanfaatan ruang digital. Indonesia dan Vietnam menyepakati pentingnya kerjasama dalam pengembangan ruang digital termasuk di ASEAN. D. Kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam pembangunan sosial. Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama bilateral terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga. Kerjasama ini melibatkan pertukaran praktik baik, informasi, dan program pelatihan guna memperkuat pembangunan keluarga di kedua negara. E. Kerjasama Indonesia dan Singapura di bidang ekonomi. Melalui pertemuan antara perwakilan Indonesia dan Chairman Economic Development Board (EDB) Singapura, kedua negara ini membahas berbagai aspek pemulihan ekonomi dan perkembangan pembangunan, terutama di kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan zona ekonomi khususnya di Indonesia. Yang kedua adalah Indonesia dengan negara di benua Asia lain. A. Indonesia dan Arab Saudi. Sebagai negara dengan adanya umat muslim cukup banyak, Indonesia menjalin kerjasama karena adanya keperluan masyarakat melakukan ibadah haji atau umroh di Arab Saudi. Ada juga bidang lain, yaitu kerjasama dalam bidang pendidikan dan pemberantasan radikalisme. B. Indonesia dan Jepang. Meski Jepang adalah negara yang pernah menjajah Indonesia, namun hal ini tidak membuat negara ini saling menjalin hubungan kerjasama. Setelah adanya perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Jepang pada April 1958, ada banyak dampak baik yang muncul dengan dilakukannya kerjasama, seperti perjanjian Kementerian Ekonomi dan Investasi dari Jepang untuk UMKM di Indonesia, serta kerjasama dalam bidang pendidikan. Yang ketiga adalah Indonesia dengan benua Eropa. A. Indonesia dengan Inggris. Dalam bidang politik, Indonesia dan Inggris melakukan dialog siber menjelang pertemuan kelompok ahli pemerintah PBB, melakukan perjanjian kerjasama dalam pembangunan rendah karbon, serta menjaga kelangsungan perdagangan kayu yang diatur dalam skema. B. Indonesia dan Jerman. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan prioritas utama hubungan bilateral Indonesia dan Jerman. Kerjasama ekonomi Indonesia dan Jerman yang bersifat multidimensi sehingga tidak hanya terbatas pada perdagangan dan investasi. Sektor strategis turut memperkuat kerjasama ekonomi bilateral kedua negara, antara lain kerjasama pembangunan, kesehatan, lingkungan hidup, perubahan iklim, sosial dan tenaga kerja, ekonomi, infrastruktur, serta transportasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang regional.
Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama dari negara-negara kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan negara-negara satu kawasan. Yang pertama, ASEAN Regional Forum. ASEAN Regional Forum merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN tahun 1994 sebagai wahana dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan. ASEAN Regional Forum bertujuan untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan ASEAN. ASEAN menjadi penggerak utama dalam ASEAN Regional Forum. Yang kedua, Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia adalah forum antar pemerintah yang bertujuan meningkatkan kerjasama dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Asia dan seluruh dunia. Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia merupakan forum terbesar di Asia dengan 28 negara. Yang ketiga, inisiatif segitiga terumbu karang berawal dari inisiatif Indonesia sebagai tindak lanjut dari gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini dilandasi oleh kenyataan bahwa perairan Indonesia dan sekitarnya adalah habitat bagi tingkat keanekaragaman karang tertinggi. Keempat, Southwest Pacific Dialogue adalah forum dialog bagi Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Timor Leste. Digunakan untuk pertukaran pandangan dan informasi atas berbagai isu penting di kawasan. Yang kelima, kerjasama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Kerjasama ini dibentuk secara resmi pada pertemuan tingkat menteri pertama di Davao City, Filipina pada 26 Maret 1994. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Yang keenam, kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle dibentuk pada pertemuan tingkat menteri pertama di Langkawi, Malaysia tanggal 20 Juli 1993 untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Yang ketiga, kita akan membahas tentang multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama antara beberapa negara di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu, contohnya IMF dan WTO. Yang pertama, G15. G15 yaitu singkatan dari Group of 15 yang mempunyai fungsi sebagai wadah kerjasama ekonomi serta pembangunan negara-negara berkembang. Yang kedua, PBB atau United Nations. Persatuan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional mulai dari berdiri pada 24 Oktober 1945 yang berkontribusi dalam perdamaian pasca Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, World Trade Organization, yaitu organisasi internasional yang mempunyai tujuan memajukan serta mendukung perdagangan internasional. Yang keempat, Food and Agriculture Organizations merupakan organisasi yang bergerak pada bidang pangan dan berada dalam naungan PBB. Yang kelima, World Health Organization, yaitu organisasi kesehatan tingkat dunia yang menjadi bagian dari PBB atau United Nations. Yang keenam, UNESCO dilakukan mulai 16 November 1945 dengan tujuan membangun perdamaian lewat kerjasama internasional di bidang pendidikan. Yang ketujuh, International Monetary Fund merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi.
Tujuannya adalah mengawasi sistem perekonomian dan masing-masing negara anggota, memberi pinjaman kepada negara dengan permasalahan pembayaran, serta membantu negara anggota untuk melakukan modernisasi sistem perekonomian. Selanjutnya kita akan membahas tentang profil beberapa lembaga kerjasama internasional. Yang pertama, ASEAN. ASEAN adalah kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang berdiri pada 8 Agustus 1967 untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hasil dan bentuk kerjasama ASEAN, bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, mendirikan pabrik bersama pupuk, tembaga, vaksin, dan lain-lain di beberapa negara anggota. Yang kedua, program industri seperti AICO, kerjasama industri antar negara ASEAN. Cadangan pangan, yang pertama, Vietnam dan Thailand sebagai tumbung padi utama. Yang kedua, negara lain siap membantu saat darurat pangan. Perdagangan bebas, yang pertama, dibentuk AFTA, ASEAN Free Trade Area, untuk mempermudah perdagangan. Kerjasama dengan negara maju, contohnya kerjasama dengan Jepang dalam promosi, investasi, dan pariwisata. Bidang politik, yang pertama, pengiriman duta atau konsulat antar negara. Yang kedua, perjanjian bebas senjata nuklir. Yang ketiga, menjaga perdamaian, netralitas, dan tidak saling campur tangan. Yang kedua, kita akan membahas tentang G20 atau bisa disebut dengan Group of 20. G20 adalah forum kerjasama internasional negara maju dan berkembang dalam bidang ekonomi global. Yang pertama, sejarah. Berawal dari G7, kemudian berkembang menjadi G20. G20 dibentuk pada tahun 1999 sebagai upaya mencari solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global tahun 1997 hingga 1999 dengan melibatkan negara-negara berpenghasilan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi. Yang kedua, tujuan G20. Pertama, menangani krisis keuangan global. Kedua, mengatur kebijakan pajak internasional. Yang ketiga, menangani pandemi, misalnya COVID-19. Keempat, membahas isu global lain seperti iklim, perdagangan, atau pembangunan. Yang ketiga, keanggotaan. Yang pertama, Afrika Selatan. Kedua, Amerika Serikat. Ketiga, Arab Saudi. Keempat, Argentina. Kelima, Australia. Keenam, Brazil. Ketujuh, India. Kedelapan, Indonesia. Kesembilan, Inggris. 10, Italia. 11, Jepang. 12, Jerman. 13, Kanada. 14, Meksiko. 15, Republik Korea Selatan. 16, Rusia. 17, Prancis. 18, Cina. 19, Turki. Dan yang terakhir, Uni Eropa. Yang keempat, manfaat bagi Indonesia. A. Meningkatkan kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. B. Mempercepat pemulihan ekonomi. C. Menunjukkan kepemimpinan di tingkat internasional. D. Mempromosikan pariwisata dan produk Indonesia. Yang ketiga, kita akan membahas tentang PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk sebagai respons atas kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia Kedua. Upaya pembentukannya dimulai sejak tahun 1939 dan istilah United Nations pertama kali digunakan pada 1 Januari 1942. PBB kemudian resmi berdiri pada 24 Oktober 1945 setelah konferensi dan San Francisco yang dihadiri berbagai negara. Sidang umum pertamanya dilaksanakan di London pada tahun 1946. Organisasi ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia,
mencegah konflik internasional, serta memperkuat kerjasama antar negara. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB adalah organisasi internasional yang beranggotakan 193 negara. Indonesia bergabung pada tahun 1950 dengan tujuan utama menjaga perdamaian dunia dan meningkatkan kerjasama antar negara. Yang kedua, organ penting PBB. 1. Majelis Umum, tempat semua negara berdiskusi dan mengambil keputusan. 2. Dewan Keamanan, menjaga keamanan dunia dan bisa menjadi sanksi. Ketiga, ECOSOC, menangani masalah ekonomi dan sosial. 4. Mahkamah Internasional, menyelesaikan sengketa antar negara. 5. Sekretariat, menjalankan kegiatan administrasi PBB. Yang keempat, kita akan membahas tentang Uni Eropa. Uni Eropa awalnya merupakan kerjasama di bidang perdagangan, namun berkembangnya menjadi kerjasama yang lebih luas seperti ekonomi, politik, dan sosial. Pembentukannya dilatar belakangi kondisi Eropa setelah Perang Dunia Kedua yang mengalami kerusakan dan perpecahan, sehingga negara-negara Eropa ingin bersatu untuk mencegah perang dan meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama, tujuan pembentukan organisasi Uni Eropa: meningkatkan kerjasama ekonomi dan taraf hidup masyarakat, memajukan perdagangan bebas antar negara anggota, menghapus hambatan perdagangan internasional, memperluas hubungan dengan negara lain, membentuk pasar bersama dengan kebebasan pergerakan barang, jasa, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua, struktur organisasi Uni Eropa. A. Parlemen Eropa, memberi saran, mengawasi kebijakan, dan mewakili rakyat. B. Dewan Uni Eropa, lembaga utama yang mengambil keputusan dan kebijakan. C. Komisi Eropa, pelaksana kebijakan dan pengawas jalannya organisasi. D. Mahkamah Eropa, menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum antar negara anggota. Struktur Uni Eropa dapat mengatur kerjasama antar negara secara terorganisir dan efektif. Yang ketiga, keanggotaan Uni Eropa. Beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan Uni Eropa harus mengalami beberapa kali amandemen. Hal itu berkaitan dengan bertambahnya anggota. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara dengan syarat sebagai berikut. A. Negara tersebut berada di kawasan benua Eropa. Negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, dan menghormati hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM. B. Bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undangan Eropa. Negara anggota ada 27 negara: Australia, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Hongaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Kali ini kita sama-sama belajar tentang kerjasama internasional yang bertujuan menciptakan perdamaian dan kesejahteraan baik secara global maupun kawasan. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya Syaura, sampai jumpa pada presentasi selanjutnya. Bye-bye semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.